Makanya kalau tidak punya keahlian bersyukur, ya kita tidak bisa menikmati hidup ini. Nikmatnya itu dengan syukur. Kalau kita diberi makanan, orang lain diberi makanan, kambing juga diberi makanan. Tapi nikmatnya makanan bukan tergantung lidah, tapi tergantung syukur. Yang kedua, ilmu terpenting kita ini pasti diuji oleh Allah. Udah pasti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Kita akan diuji oleh Allah sedikit takut, kelaparan, kekurangan jiwa, harta, buah-buahan. Wabashiri sobirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar. Jadi kabar gembira dari Allah itu datang lewat ujian. Jadi kalau sedang giliran diuji, apa kuncinya? Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu mengendalikan diri agar yang kita ucap, yang kita lakukan adalah yang disukai Allah. Sabar. Jadi kita tahan, kendalikan diri kita, bicaranya tetap disukai Allah, mikirnya disukai Allah, tindak tanduknya disukai Allah, hati kita yang disukai Allah. Nah, orang yang tidak sabar, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga perkataannya, pikirannya, perbuatannya tidak disukai Allah. Paham? Paham? Memang kadang-kadang harus 2 kali ya. Yang ketiga, sabar itu dalam apa saja. Sabar yang terberat, minimal ada 3 tingkatan sabar. Sabar yang terberat adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Karena nafsu kita sangat menyukai maksiat. Makanya orang sabar, ya ujian yang berat adalah sabar menghadapi maksiat. Ini mata ini cenderung maksiat, bicara maksiat, mikir maksiat. Latihan sabar. Yang kedua, sabar ketika taat. Taat juga perlu sabar. Contoh tahajud tadi, ya kan? Kalau tidak sabar, maka kecenderungannya inna atoita dengan wal asri. Ya, pilih surat terpendek dengan kecepatan yang prima. Tapi orang yang sabar, sholatnya akan milih apa? Surat apa? Al-Baqarah, ya, 2,5 juz. Orang sabar menikmati sholatnya. Tapi orang yang kurang sabar, maka sholatnya itu akan cepat, gesit, dan sukses dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti preambul ya. Sedekah harus sabar. Kalau tidak sabar yang keluar ya 1000 lagi. Tapi kalau sabar, kita akan melakukan yang lebih besar. Jadi sabar terberat menghadapi maksiat. Kedua dalam taat. Yang ketiga ketika menghadapi musibah. Banyak yang sabar menghadapi musibah, tapi belum tentu sabar dalam maksiat. Kalau orang sabar menghadapi musibah, dia akan menghadapi maksiat, dia akan lebih mudah untuk taat. Dan juga orang yang mudah untuk taat, dia akan lebih ringan ketika menghadapi musibah. Lanjut. Yang ketiga, apa yang bakal terjadi dalam hidup ini? Itu dari Allah, nikmat dan musibah. Dari kita, ada 2. Kita akan melakukan 2 hal ini. 1, karena kita diberi hidayah Islam, kita akan beramal. Tetapi,
amal kita tidak akan punya nilai kecuali punya kunci, yaitu ikhlas. Jadi kalau tidak punya ilmu ikhlas, kita tidak punya apa-apa. Walaupun sholat, saum, walaupun kita sedekah, nolong orang, karena kuncinya ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Kita beramal, tapi kuncinya di ikhlas. Kalau tidak punya ikhlas, ini amal tidak sampai ke Allah. Seperti kirim paket. Yang pertama sekali adalah harus benar alamatnya. Sekarang kirim paket mahal, bagus. Alamatnya tidak benar. Sampai tidak? Tidak. Sampai sih sampai, tapi ke alamat yang salah. Silakan transfer. Yang pertama kali kita pikirkan harus benar dulu ini. Ke siapa ini transfer? Sama kita beramal. Tidak boleh kita hanya sibuk beramal. Harus sibuk meluruskan niat. Untuk siapa ini? Ini ceramah sekarang. Untuk siapa ini? Ini ceramah untuk apa? Untuk dipuji santri, untuk dihormati, dikagumi manusia? Enggak. Ini ceramah bukan mendakwahi Allah, tapi Allah menakdirkan saya posisinya begini. Katanya jadi kiai. Allah memercikan sebagian ilmu sedikit kepada saya. Ini harus disampaikan karena ilmu ini amanah. Supaya apa? Supaya Allah yang maha mendengar ridho. Nah, selesai gitu. Perkara saudara enak kepada saya, yaitu urusan lambung saudara ya, mual. Mau mengumpat ya sok we, setiap perkataan kembali kepada yang bicaranya. Apakah kita jadi hina dengan dihina orang? Tidak. Kita hina kalau apa? Kalau dihinakan oleh Allah. Apakah kita jadi mulia karena dipuji orang? Tidak juga. Kita mulia kalau dimuliakan Allah. Yang ngasih pahala siapa? Yang menggugurkan dosa siapa? Yang punya sorga siapa? Kenapa kita ribet dengan penilaian orang? Orang tidak akan semuanya suka kepada kita, walaupun sudah mati-matian kita berusaha melakukan yang terbaik. Rasulullah SAW sempurna, niatnya sempurna, ilmunya sempurna sebagai manusia, amalnya sempurna, akhlaknya sempurna. Tetap saja ada yang tidak suka. Padahal Rasulullah itu berjuang agar orang itu selamat. Tapi orang itu malah benci. Malah pada Rasulullah itu mendakwahi agar dia selamat. Dikasih contoh, didakwahi, didoakan. Tapi balikannya menghina, mencaci, memusuhi. Semua kembali ke pembuatnya. Jadi jangan ribetlah dengan sikap orang ke kita. Tetap aja kita bersikap ke orang. Jadi kita cuek ke orang. Oh, siapa yang ngajarin cuek? Tidak. Kita harus bergaul dengan sikap terbaik. Standarnya yang disukai Allah, bukan ingin disukai orang. Ribetnya hidup itu ingin disukai orang. Ya kan? Siapa yang waktu naksir seseorang, kan jadi ribet, betul ya? Rambut dibelah tengah, ternyata dia sukanya dibelah belakang. Gimana? Ini sekedar cerita ya. Astagfirullah, jangan Naksir katanya, cerita ini jangan ditiru. Lalu kata si wanitanya itu, jangan keriting, tapi kedengarannya sok atau jangan keriting. Waktu dia ke salon, udah lurus-lurus di salon jadi keriting.
Pas udah ketemu, kenapa keriting? Jangan ulah keriting. Salah dengar. Atau dibetotin satu-satu. Menderita. Capek kalau berbuat demi menyenangkan orang. Tapi kita senangkan orang demi Allah supaya senang ke kita. Sama. Nanti bedanya apa? Kalau kita berbuat sesuatu ingin dinilai Allah, pasti top tuh. Puncaknya sikap kita tuh. Bukan hanya bagus luarnya, tapi bagus sampai ke hati-hatinya. Tapi kalau ingin disukai orang, hanya ngebagus-bagus, casing, cenderungnya acting bagusnya. Capek. Semua yang acting tuh capek. Yang enak tuh ikhlas. Itu teorinya. 4, yang terakhir kita pasti bikin dosa nih. Karena bukan malaikat. Tapi ada kuncinya. Supaya tetap dicintai Allah. Yaitu, kalau berbuat dosa bagaimana? Bagaimana? Salah. Bukan tobat. Segera tobat. Iya. Wasari'u ila magfirah. Segera tobat. Banyak yang tobat tapi ditunda. Mau tobat? Mau kapan? Nanti udah agak tua. Gitu. Waktu muda saya mau berpuas-puas dulu. Padahal dia mati muda. Segera tobat. Cuman 4 kuncinya dalam hidup ini. Diberi nikmat, syukur. Makin dalam rasa syukurnya. Apa saja kunci syukur? 1, hati. Orang syukur tuh hati yakin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun itu milik Allah. Dari Allah. Makhluk hanya jalan, bukan sumber. Orang tidak bisa syukur ketika menganggap makhluk sumber. Tidak bisa. Makhluk itu cuma jalan. Sumber segala karunia adalah Allah. Karena pemilik segala-galanya adalah Allah. Apa dalilnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang kedua, syukur itu apa? Lisan. Afdalud du'a alhamdulillah. Jadi orang syukur hatinya itu tidak pernah berharap dari makhluk. Karena orang syukur tahu semua pemberian ini dari Allah. Lalu lisan memuji Allah. Misalkan kita dikasih uang 50 miliar. Berat mana dalam timbangannya? 50 miliar atau ucapan alhamdulillah? Alhamdulillah. Garong ada yang dikasih. Gangster dikasih triliunan. Tapi tidak bisa menyebut alhamdulillah. Kunci. 3, ciri ahli syukur. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Itu syukur. Diberi kening, nikmat. Gimana kalau nggak ada keningnya? Ya. Disujud. Kasih mata, nikmat. Lihat yang Allah sukai. Baca Quran. Banyak belajar. Mulut, nikmat dari Allah. Gunakan falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Punya rezeki, nikmat. Banyak sedekah. Ya gak apa-apa. Setiap orang punya kekhasan masing-masing. Gak apa-apa. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua memperhatikan yang bergerak. Gak apa-apa saya gak diperhatikan sebentar. Udah duduk lagi kok, ya kan? Gak apa-apa. Buatlah urusan tuh jangan jadi besar, ya kan? Betul tidak? Kalau semua urusan dibikin ribet, kapan bahagianya hidup ini? Ini wajahnya wajah banyak masalah begini.
Yang keempat, syukur itu adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Kita lahir lewat orang tua kita. Berterima kasih kepada ibu bapak. Berbakti kepada orang tua. Berbuat baik, itu syukur. Kita dapat ilmu lewat guru, di antaranya. Khidmat ke guru, menghormati guru, nambah itu ilmu. Jadi cara yang paling gampang nambah ilmu selain diamalkan adalah berbakti atau menghormati guru kita. Itu benar. Bagaimana lagi syukur? At-tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat. Di antara kita tuh rezekinya beda-beda. Ini yang takdirnya bekal kaya, dia kaya nanti. Nggak usah pakai pelatihan kaya juga. Yang maaf ya, memang jatahnya segini gitu. Nah, segini ya. Ikut pelatihan kayak mendadak. Dia mendadak stres hadirin. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Bolehkah ikut kursus? Ya sok aja lah. Kalau ingin nambah rezeki, yang bikin kursus. Yang kaya itu yang bikin kursusnya. Peserta itu nanti ketemu dengan rezekinya masing-masing. Tapi ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Nah, supaya ditambah nikmatnya oleh Allah, tampakkan nikmat itu boleh. Contohnya begini. Punya motor baru. Hati yakin ini motor dari Allah. Alhamdulillah. Gunakan motor hanya di jalan yang Allah sukai. Berterima kasih kepada yang bantu bayarin motor ini. Lalu, wih, itu motornya bagus. Alhamdulillah, motor titipan Allah. Jadi tiap yang lihat motor, yang dipuji bukan kita tapi Allah. Tugas kita adalah membuat orang yang melihat titipan ini jadi tahu ini titipan Allah. Sehingga tidak muji ke kita tapi muji ke Allah, dan tidak berharap kecuali jadi berharap ke Allah. Inti dari menampakkan nikmat itu adalah seperti itu. Supaya orang tidak memuji kita, dan juga orang kalau mau yang begini berharapnya jadi ke Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ini oleh-oleh untuk yang mau diwisuda. Jadi ada berapa ilmu yang sangat harus kita pahami dan kita amalkan. Satu apa, Bu? Ilmu, bukankah baru ceramahnya ya? Ini saking mendalam mungkin ya, sehingga mengeluarkannya. Oh ya, rendah hati ya, tidak ingin tampak pintar ya. Ini mah niatnya aja membahagiakan yang nanya, begitulah. Satu, apa yang penting? Syukur. Dua, kalau diuji sabar. Yang ketiga, kalau beramal ikhlas. Kalau tergelincir, awas, ada yang kurang, segera tobat. Kalau punya 4 ini saja, sudah. Tapi sebagian mah di antara kita, satu, kalau dikasih kurang syukur, kalau diuji kurang sabar, kalau beramal kurang ikhlas, kalau bikin salah tidak tobat. Kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang tobat, dikumpulkan namanya kurang ajar. Begitulah hadirin sekalian. Astagfirullahaladzim. Ya baik, kita akan, mana yang akan memberikan testimoni? Ya Bapak, silakan. Yang mana aja, Ibu siap juga ya, testimoni. Bapak siapa? Pak, mau ditanya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak keberatan kita kenalan dulu, Pak? Nama saya Cecep.
Pak Cecep, Sumuhun. alhamdulillah. Sunda ya? Sanes. Hah? Minang. Oh ya, makanya jangan sok tahu. Tidak usah segala ditanyakan. Itu kan ceramah Agim waktu itu yang ini nih. Kalau iseng nanya dan sok tahu, lain kali iya Baik Pak. Kalau Sunda biasanya cece. Kan ada AA, ada BB, ada cece. Sia-sia, nggak perlu disebutkan ya. Baik Pak Cecep. Bagaimana ceritanya Pak Cecep bergabung dalam masa keemasan ini? Masya Allah. Terasa sebagai nikmat bisa bergabung dan berkesempatan untuk menjalankan pelatihan dan sekolah ini ya. Pesantren. Gimana Bapak bisa datang ke sini? Iya. Syariatnya dari mana? Kenapa? Ya memang pada saat kita dapat informasi Dari web sama Bapak cari sendiri atau ada yang ngasih tahu? cari sendiri. Waktu itu kalau nggak salah ada cerita dari Darut Tauhid gitu mengenai pelatihan gitu. Jadi Bapak dapat informasi ada pesantren masa keemasan. Sumuhun. Terus Bapak mencari sendiri. Iya. Kenapa? Ya memang merasa perlu untuk memperbaiki. Jadi Bapak merasa perlu memperbaiki diri. Memangnya Sebetulnya. usia berapa? Saya 62. Mas. Hai adik ya, dede ya sekarang. Tuh kan, sia-sia astagfirullah. Saya AA ya. Kita beda setahun, berarti Bapak tidak akan nyusul selama-lamanya. Baik adikku. Jadi Bapak merasa memerlukan sehingga cari di web begitu ya. Akhirnya ketemu. Apa yang paling Bapak inginkan dari pelatihan pesantren masa keemasan ini? Ya memang meraih ilmu Kak, tentang bagaimana kita memperbaiki diri, menyiapkan juga kepada Menyiapkan apa? menyiapkan diri untuk berhadapan dengan Allah. Masya Allah, benar. Menyiapkan diri untuk jemputan pulang. Dan kita harus siap kalau nanti ditanya oleh Allah, ngapain saja kamu hidup di dunia segitu lamanya, 62 tahun gitu kan. Semua. Harus dipertanggungjawabkan tuh Pak. Tahu Bapak mulai kapan harus dipertanggungjawabkannya? Mulai dari kemarin-kemarin. Bukan, mulai dari balik Pak. Enak aja Bapak, kemarin dari balik Pak. Bapak dulu cinta monyet itu udah dicatat. Kalau udah balik dicatat loh Pak. Waktu kita nyontek darmaji, itu maksudnya di kantin makan 5 ngaku 1 ya. Dicatat semuanya ada, termasuk ngeceng anak guru dan sebagainya, itu dicatat lah. Ini bukan pengalaman hadirin ya, saudara, tinggal boleh suudon. Siapa yang suudon? Katanya yang suudon. Dicatat loh Pak. Jadi kita ini bekal ada nanti kita ketemu tuh. Harus tobat. Nah sesudah mengikuti 40 hari ya. 40 hari kan? Apa yang sekarang Bapak rasakan? Apa perbedaannya? Masya Allah, memang dari 40 hari ini kita menjalankan semua ilmu dan semua program ibadah ini secara istiqomah gitu. Lingkungannya memang sangat kondusif ya, kondusif untuk kita. Apa yang Bapak rasakan perubahan apa? Hati dulu. Hati sebetulnya lebih merasa tenang
Lebih tenang. Ya, jadi lebih Tenang. sabar. Oh, lebih sabar. Pantas Bapak bicaranya tenang sekali ya. Beliau lebih hati-hati menjaga lisannya kan. Jadi gimana pesan Bapak kepada yang seumuran kayak gini? Kepada sejenis-jenis kita ini. Ya, Ini ditonton Pak. Para aki-aki. ya, pesannya mungkin untuk yang seumur kita atau semua yang ada mendengar mungkin perlu kita bisa mengikuti PMK ini atau pesantren ini, jadi untuk senantiasa menambah ilmu untuk Masya Allah. Terima kasih Pak. Jadi tidak ada pesan sponsor, ya promosi nggak usah, karena nanti yang datang ke sini pasti yang ditakdirkan Allah datang. Kalau Allah takdirkan dia akan ke sini, dia akan belajar di sini. Tidak harus di sini, banyak juga di pesantren lain yang boleh jadi jauh lebih baik dari program di sini. Tapi kalau takdirnya di sini, Masya Allah, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih ya Pak. Ini kembarannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia berapa sampai usia berapa di sini? Dari bayi Pak, dari lahir kan. Memang kalau sudah tua ya beginilah ya, kita maklum ya. Bapak sekarang usia berapa? Sekarang 63A, setahun lebih tua dari A. Lahir tahun berapa? Wah, nggak usah diperdebatkan. 61. Oh ya, Kak, maaf ya. Kesini adik, kesini kakak ya, Masya Allah. Tapi sekarang sekelas ini ada kakak. Rasa, ya benar. Alhamdulillah ya. Ya udah saya nggak berani nanya sama kakak. Sing soleh ya Kak. Amin. Apa kesannya ikut pesantren di sini? Satu kesannya saya merasa diri saya ada perbaikan dari segi mungkin kalbu, Hati ya. hati ya. Saya rasa Lebih apa? lebih tenang, lebih sabar, lebih ikhlas insya Allah. Itu yang termahal kan dalam hidup. Kita itu ribet itu gara-gara ini aja. Hatinya ribet. Kalau kita hatinya udah yakin ke Allah mah nggak ada apa yang mau diribetin kan? Ujian udah pasti ada. Tapi semuanya kan adalah ladang amal bagi kita. Mau diribetin apa? Ribet itu karena nafsu. Ribet itu karena kita kalah oleh nafsu. Kenapa kalah oleh nafsu? Karena ilmunya kurang dan amalnya kurang. Jadi kurang iman, jadi aja hidup itu diperbudak dunia, keinginan, nafsu, amarah, syahwat. Jadi ribet. Jadi enggak ada enaknya hidup ini. Tenang aja. Amin. Jadi Bapak rencananya gimana ini di usia 63 ini? Kan Rasulullah 63. Supaya lebih siap. Siap lah Pak. Kain kafan udah beli belum? Ini serius. Kain kafan udah beli. Balik. Panitia ini saya bukan mengancam ini, tetapi salah satu hadiah dari masa kemasan ini harusnya pakaian terakhir. Terima kasih. Iya, saya juga sudah diberi hadiahnya pakaian terakhir, kafan lengkap dengan kapas dan segala perlengkapan untuk kalau kita meninggal jadi jenazah ya. Kuburan udah siap belum? Gak usah digali tempatnya. Boleh wasiat tapi jangan menyusahkan ya. Dan wasiat meninggal, misal saya juga berwasiat kalau memang A meninggal besok lusa dan meninggalnya memungkinkan dikubur, inginnya dikubur di pesantren Eko 1 tuh. Sudah disiapkan tanahnya. Di sana ada kuburan ibu. Saya ingin di bawahnya. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau saya meninggal di laut atau di mana ya nggak usah merepotkan. Biarin saja. Nanti alam barzah itu sendiri.
Bangun kuburannya nggak usah dibangun macam-macam. Ingat ini ya, wasiat ya. Siapapun yang nanti mengetahui kuburan saya, insya Allah jangan dibangun apa-apa di sana. Nggak usah ditembok juga. Cukup batu saja ditaruh di penanda kepalanya. Dah. Tidak boleh pakai penutup ini, tembok. Jangan ya. Begitu saja sudah cukup. Ingat ya, kalau ada yang nanti berbuat sesuatu di kuburan dan tahu, ingetin. Gitu Pak. Insyaallah Pak. Kalau saya maunya begitu, ya. Saya juga insyaallah. Jangan di kuburan saya, Pak Bapak. Bapak cari lagi. Maaf. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak. Silakan.